Halo semuanya, selamat datang di channel Otomotif and Transportasi Publik. Ya, kali ini saya akan membahas seputar sejarah singkat KA Walahar Express. Ngomong-ngomong, sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah baiknya jika Anda menekan like, memberikan komentar, dan share video ini, serta mensubscribe channel ini agar saya lebih semangat menampilkan konten-konten terbaru ke depannya. And let's check it out. Sebelum terdapat layanan kereta api lintas Jakarta Purwakarta bernama Walahar Express, dahulu kala terdapat KA Patas Purwakarta yang dioperasikan pertama kali pada awal dasawarsa 1970-an oleh perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA. Awalnya, kereta api tersebut menggunakan kereta rel diesel sebelum digantikan oleh lokomotif diesel elektrik. Kereta api ekonomi lokal Purwakarta dan Patas Purwakarta atau biasa disebut odong-odong ini merupakan moda transportasi kereta api favorit di wilayah Jabodetabek dengan relasi Jakarta Kota Cikampek dan berakhir di stasiun Purwakarta. Selain karena tarifnya yang terjangkau, waktu tempuhnya pun sangat relatif cepat karena kereta api ini berangkat dari stasiun Jakarta Kota pada saat itu. Semua keberangkatan dari Jakarta diterapkan dari stasiun Jakarta Kota sebelum berpindah ke stasiun Tanjung Priuk. Dampak diberlakukan sistem boarding pass KA jarak jauh pada saat itu di stasiun Pasar Senen. Setelah itu, selang beberapa tahun karena sudah aktifnya komuter lain dari Cikarang, maka mau tak mau KA Walahar diperpendek rutenya. Yang semula Purwakarta Tanjung Priuk kini mengakhiri perjalanannya sampai stasiun Cikarang. Meskipun terdapat perbedaan pada GPK yang dirilis pada saat 1 Maret 2012 yang pada dasarnya berada dua tipe dari jenis kereta ini, tapi masyarakat sering menyamakan jenis kereta ini sebagai KA odong-odong. Meskipun sudah tertulis dengan jelas bahwa KA 275 sampai 276 merupakan KA Patas Purwakarta dan KA 277 sampai 284 merupakan KA ekonomi lokal. Perjalanan KA ekonomi lokal dan KA Patas Purwakarta dibedakan pada nama kereta yang tercantum dalam tiket, di mana pada perjalanan KA lokal akan tercantum ekonomi lokal, sedangkan pada perjalanan KA Patas akan tercantum Patas Purwakarta. KA ini mempunyai formasi standar yaitu CC201 atau CC203 dengan menarik 7 sampai 9 KA3, 1 KMP3 dan 1 bagasi. Terjadi rotasi penggunaan gerbong K3 setiap beberapa saat kepada regenerasi gerbong. Terkadang gerbong K3 dan KMP3 kereta api Patas Purwakarta dirotasi dengan gerbong K3 dan KMP3 milik kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Untuk masalah tarif dalam sekali perjalanan dengan KA ekonomi lokal atau Patas Purwakarta hanya bertarif Rp2.500 dan Rp3.000. Sedikit bercerita, sebelum beradanya penamaan kereta api kelas ekonomi yang banyak seperti sekarang, pengelola penamaan kereta api kelas ekonomi banyak yang hanya memakai embel-embel KA Cepat, KA Patas, dan KA Express. Contohnya adalah KA Cepat Solo Pasar Senen, KA Patas Malang Surabaya, KA Express Bandung Surabaya, dan di selang itu adapun KA Patas Purwakarta ini. Patas Purwakarta sudah lahir sejak zaman PJK dulu, yakni pada tahun 1971. Dulu kereta api ini bernama KA Cepat. Pada awalnya kereta api ini berbagi rangkaian dengan KA Cepat Jakarta Bandung (PP). Karena KA Parahyangan laku keras, alhasil KA Cepat Jakarta Bandung PP memanjang rutenya sampai stasiun Sidareja dan dikenal menjadi KA Cepat atau Cepat Sidareja. Lokomotif yang digunakan pada zaman dulu pun lebih sering menggunakan lok BB301 Dipo Induk Bandung dan BB304 Dipo Induk Tanah Abang sebelum menggunakan seri CC. Selain lokomotif, rangkaiannya pun semakin panjang, yakni 8 sampai 12 KA3. Terkadang juga dulu sering ditemukan kereta api Patas Purwakarta meminjam rangkaian KRD Ekonomi Bandung Raya, KRD Tegal Arum, atau bahkan bertukar rangkaian dengan KA Serayu. Sebelum menggunakan susunan rangkaian yang seperti saat ini, KA ini dulunya mempergunakan KRD MCW 302.
Dan setelah perlahan-lahan KRD Ekonomi lintas Cikampek sampai Purwakarta mati, secara bergantian jadwal dan rangkaiannya pun ditukarkan dengan rangkaian KA3 berawal dari tahun 2004 kesudahan. Kala itu KA821 KRD Cikampek Jakarta terbakar mesin di stasiun Lembah Abang, sehingga menciptakan KA823 KRD Purwakarta Jakarta yang berada 2 jam di belakangnya, menggabungkan rangkaiannya dengan KA821. Setelah peristiwa itu terjadi, jadwal KRD pun menyusut parah. Yang semulanya 9 ke arah hulu dan hilir berubah dijadikan 4 ke arah hulu dan hilir. Saat masih berbagi rangkaian dengan KA Cepat Sidareja, kereta api ini mempunyai pola operasi sebagai berikut. Dari stasiun Purwakarta berangkat pukul 5 pagi sampai stasiun Jakarta Kota pukul 8 pagi. Setelah stabling sebentar di Dipo, siang harinya sekitar pukul 12 atau pukul 1 diberangkatkan kembali menuju stasiun Sidareja dengan nama KA Patas Sidareja. Sedangkan dari stasiun Sidareja pun diberangkatkan pada pagi hari pukul 5 dan tiba di stasiun Jakarta Kota pukul 12 siang. Kemudian stabling di Dipo. Setelah pukul 5 sore diberangkatkan kembali dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Purwakarta dengan nama kereta api Patas Purwakarta. Setelah Patas Sidareja beristirahat beroperasi, kereta api Patas Purwakarta sering berbagi rangkaiannya dengan kereta api Patas Merak pada saat itu. Oke, terima kasih yang telah menyaksikan video ini sampai habis. Thanks for watching and see you.